di masing-masing tendanya ataupun yang tertidur, mohon agar temannya membangunkan untuk segera merapat ke aula untuk mengikuti rangkaian acara tausiah dan istighosah. Sekali lagi kami undang kepada seluruh khotbater yang masih berada di tendanya masing-masing. Kami mengundang ataupun yang sedang tertidur, mohon agar dibangunkan oleh temannya agar segera merapat ke aula. Muhammadi adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillah, Yai Haji Ubaidillah telah datang di tengah-tengah kita setelah kita bersama-sama membacakan sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal. Untuk itu, karena Abah Ubaid sudah ada di tengah-tengah kita, kami persilakan kepada yang mulia Abah Ubaid untuk memberikan wejangannya kepada kita semuanya, para khotbater, ataupun pengalaman-pengalaman selama berkhotbah, agar kita semua yang sedang berada di penempaan ini mendapatkan masukan dari beliau, karena kami butuh bimbingan dari para sesepuh, terutama saya pribadi yang baru ya pertama kali berkhotbah, agar memberikan ataupun dapat masukan dari Abah Ubaid. Untuk itu kepada beliau kami persilakan untuk memasuki mimbar. Akhirnya dari kami sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tadi saya dengar sholawatan itu, yang terakhir itu memang menciptakan suasana yang gimana gitu ya. Ini juga sangat dirasakan oleh Bapak pembina kita, Pak Dr. Haji Dik, yang merasakan alunan sholawat yang lagunya seperti tadi itu cukup membuat suasana teduh, sekaligus haru, sekaligus menciptakan suasana batin yang sangat kondusif bagi keberadaan kita di hutan ini. Akan tetapi saya melihat tadi itu gemanya kurang terasa gitu, masih pelan-pelan, kurang tarik ya. Jadi kalau bareng-bareng lepas itu rasanya lebih syahdu, lebih dahsyat, dan kita akan merasakan betapa sholawat ini membuat hati kita nyaman, hati kita damai, karena itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yang beliau memang manusia istimewa
yang diutus oleh Allah untuk umat manusia. Oleh karena itu alangkah baiknya coba kalau kita sholawatan bareng lagi seperti yang tadi, tetapi dengan suara yang lebih kencang ya, biar terasa gitu, jangan malu-malu. Kita semua hafal semua kan apa yang kita ucapkan. Mari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillah. Ya, kalau suaranya menggema bersama-sama, lagu-lagu baik lagu yang biasa maupun lagu rohani, apalagi lagu-lagu sholawat, itu coba kita rasakan itu sangat menyentuh perasaan kita, dan kita juga bisa tembus langit ya. Amin. Artinya dengan penghayatan yang betul-betul terhadap apa yang kita baca, terhadap apa yang kita lantunkan, apalagi dengan lagu, itu akan lebih baik. Begitu juga ketika kita wiridan, ada yang rozak, ada yang sholawat, cobalah dilakukan, jangan sekedar mengejar hitungan. Seperti rozak yang dikenalkan di laut itu kan ada lagunya. Ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Gimana tuh? Ustaz Januri mungkin paham. Ya Razaq, 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 ya Razaq. Kalau kita biasa melantunkan lagu itu sangat memungkinkan sekali kita lebih bisa menghayati kehadiran Allah di dalam diri kita. Allah hadir di dalam diri kita, bukan hanya di hadapan kita, tetapi hadir di dalam diri kita. Karena Allah sendiri sudah meniupkan ruh di dalam diri kita ini. Jadi dalam diri kita ada ruh Allah. Makanya ketika kita lantunkan itu kita akan merasakan kehadirannya. Jadi takorub itu apa sih? Takorub seolah-olah sesuatu yang jauh, kita mendekat kepada Allah. Takorub yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita mengapresiasi kedekatan itu sendiri, bukan kita mendekati. Kalau kita mendekati kan dari jarak jauh. Hanya saja Allah sudah dekat. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi coba. Tetapi kita tidak merasakan kedekatannya. Apalagi kemudian kita menyatakan bahwa takorub itu mendekatkan diri kepada Allah. Memang Allah di mana? Yang terpenting adalah kita merasakan kedekatan itu sendiri, bukan mendekati kepada Allah. Allah sudah hadir di sini. Jadi kita merasakan kehadiran Allah itu sendiri. Takorub itu mengapresiasi ataupun merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Makanya
salah satu yang menjadi pertanda disampaikan oleh Buya ketika menyampaikan bahwa hendaklah kita memaknai Bismillahirrahmanirrahim itu atas nama Allah, bukan dengan nama Allah, karena Allah itu bukan alat, Allah itu bukan HP dengan HP yang maha canggih dan bagus, bukan seperti itu, tetapi atas nama Allah. Artinya ekspresi kita, perbuatan kita, tingkah laku kita sehari-hari itu adalah mengatasnamakan Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah mengatasnamakan Allah, maka kita tidak mungkin, rasanya tidak mungkin kalau kita berpikir sehat ya, kita tidak akan mungkin untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena kita berbuat atas nama Allah. Begitu juga kehadiran kita di sini, semuanya adalah atas nama Allah, dan juga itu merupakan kodrat dan iradat Allah sehingga kita bisa hadir di sini. Maka atas nama Allah kita hadir di arena aula ini untuk sama-sama bersalawat, untuk sama-sama mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh para pengisi acara di sini. Semuanya atas nama Allah. Ketika kita berbuka puasa atas nama Allah, sehingga kita tidak berebutan lauk atas nama Allah. Ada lauk banyak, silahkan dibebaskan untuk ngambil tempe. Ia jangan ngambil 4. Kalau tempenya kecil-kecil ya 2 saja. Karena memalukan kalau atas nama Allah kok tomak banget gitu. Masa Allah ngajari tomak? Kan enggak. Makanya kita ingat teman-teman yang lain. Janganlah kita berbuat tamak atau tomak. Makanya tomak itu katanya simbolnya itu to mim ain. Jadi to itu perutnya besar, mim itu ya pengennya makan, ain itu ternganga ya mulutnya. Jadi apa-apa pengennya kita banyak, kita tidak ingat orang lain. Apalagi kalau lauknya kebetulan enak, ada sate, kita mesti ingat dong, sate ada berapa biji sih, sementara peserta kholwat ada berapa orang. Yang sate 2 atau 3 udah cukup, jangan sampai ambil 10, kasihan teman yang lain. Ini karena kita atas nama Allah. Jadi atas nama Allah itu bukan hanya bicara tentang halal haram, tetapi juga tentang baik dan buruk. Baikkah kalau kita mengabaikan teman-teman kita? Tentu saja buruk. Kasihan teman kita yang datang makan nggak kebagian. Kalau kita atas nama Allah, ngambil lauk atas nama Allah, makan atas nama Allah, insya Allah perilaku kita akan terkontrol. Karena kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan semuanya adalah atas nama Allah. Nah, kenapa dalam sholawat tadi seperti yang kita lantunkan bersama-sama, kita dihantarkan untuk sampai kepada pemahaman bahwa kita ini sebetulnya kehadirannya itu atas nama Allah. Antara lain kita dihantarkan, dikenalkan Allah itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya sangat layak sekali kalau kita berterima kasih kepada beliau dengan mengucapkan sholawat. Karena dengan beliaulah kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal apa yang harus kita pertuhankan. Banyak orang yang tidak tahu siapa yang harus dipertuhankan. Tetapi dengan kehadiran Nabi Muhammad, kita diperkenalkan bahwa Tuhan kita itu Allah. Kita disumpah atau dipersaksikan atau disuruh untuk mengakui dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah sendiri dalam salah satu ayat di Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi bersalawat juga sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah menghantarkan kita untuk mengenal Allah.
Dan sekarang boleh dikatakan para follower ini sudah tahu apa yang harus kita pertuhankan. Mungkin selama ini kita memang dari kecil mungkin sudah beragama Islam, sudah fokus sunat juga, sudah bersyahadat. Tetapi bagaimana implementasinya atau bagaimana manifestasi dari pengenalan Allah, dari kesaksian kita, dari pengakuan kita dalam syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Implementasinya semacam apa? Ini antara lain bahwa kita senantiasa dalam keseharian kita sadar keberadaan kita adalah keberadaan Allah. Dan kita dihantarkan mengenal Allah itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Itu himbauan dari Allah, bukan kewajiban. Allah hanya memberikan satu gambaran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sama malaikat aja semacam itu. Lalu kita dihimbau oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Implementasinya antara lain dengan bacaan sholawat, tetapi bukan bacaan itu sendiri yang menjadikan kita melaksanakan apa yang dihimbau oleh Allah. Bagaimana kita terkoneksi dengan perilaku Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taslima. Jadi shollu bukan semata-mata bacaan sholawat, tetapi bagaimana kita terkoneksi dengan akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu seperti apa? Meskipun kita tidak tahu perilaku Nabi sehari-hari, tetapi banyak kiai yang menggambarkan bagaimana perilaku Nabi sehari-hari dalam berhubungan dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, bahkan ketika beliau memimpin pemerintahan, seperti apa akhlaknya. Kita semua sebetulnya tahu apa yang baik dan buruk itu tahu, karena semua kita sudah diinstal pengetahuan itu. Pengetahuan itu sudah diinstal. Jadi jangan lagi ada semacam alasan saya nggak tahu kalau itu buruk, makanya saya lakukan. Nggak mungkin orang yang lahir di dunia kemudian dibuang ke hutan akan tahu kok kalau membohongi orang itu nggak baik. Tahu, akan tahu bahwa jujur itu baik. Tahu bahwa mencuri itu jelek. Tahu bahwa memberi itu baik. Otomatis tahu tanpa diajari. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa ketika Adam itu diutus ke bumi ini dan dijadikan sebagai khalifah, itu Allah menyatakan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Jadi pengetahuan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bertahan hidup maupun untuk mengembangkan peradaban, itu sudah diinstal semua. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Sudah diinstal. Kita tidak tinggal mengaktualisasikannya saja, tinggal memunculkannya saja. Semuanya ada di dalam diri kita. Dan untuk memunculkan itu semua, tentu saja kita sudah dibekali oleh Allah itu berupa akal pikiran kita. Itulah yang satu paket dengan ruh yang ditiupkan kepada diri kita. Satu paket. Kita punya akal. Sedangkan binatang itu tidak dijadikan khalifah karena dia tidak diinstal roh dengan segala macam perangkatnya. Tetapi sifat kebinatangan itu sebetulnya ya tetap ada di dalam diri kita. Karena kalau kita percaya dengan teori evolusi, itu memang ya kita dulunya adalah sebelum menjadi Homo sapiens, kita adalah Homo pithecanthropus erectus. Ya seperti manusia kera yang berjalan tegak. Bentuknya masih agak seperti kera karena dahi kita masih repes ya. Kapasitas otaknya masih kecil, tetapi dia sudah berjalan tegak seperti manusia.
lalu muncullah Adam. Itulah generasi Homo sapiens, karena kita sudah diinstal oleh Allah berupa ruh, dan ruh itu bukan saya mengatakan bahwa ruh itu adanya di otak, tetapi kehadiran ruh di dalam diri kita itu otomatis kapasitas otak kita juga meningkat. Kapasitas otak kita ya rata-rata sekitar 1,5 liter. Tetapi kalau binatang yang contohlah yang paling cerdas seperti simpanse itu kurang dari itu, sangat jauh dari kapasitas otak kita. Makanya otak kita kapasitasnya lebih besar itu karena kita diberikan tugas sebagai khalifatul ardh. Sehingga kalau orang-orang yang masih tidak mengandalkan otaknya, tidak mengandalkan ruhnya, tidak mengandalkan penginstalan ilmu yang diinstal oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, maka kita sebetulnya tidak lebih dari binatang. Karena memang sifat binatang itu sendiri tetap ada di dalam diri kita. Karena kita aslinya memang seperti binatang, hanya saja bentuknya seperti manusia sekarang ini. Tetapi dia tidak diinstal ruh. Makanya insting kebinatangan itu masih ada di dalam diri kita, dan itu bukannya tidak perlu. Insting of survival, antara lain insting of reproduction, ada insting seperti itu. Kita butuh makan, itu insting kebinatangan yang ada di dalam diri kita, lapar makan. Tetapi karena kita sudah diinstal ruh, ya makannya nggak asal makan ngambil punya orang. Ada makanan banyak bersama juga kita berpikir, karena kita bukan binatang. Kalau kita monyet, ada pisang satu tandan, itu diambil semua. Tetapi karena kita manusia, instingnya sama seperti monyet, instingnya pengen makan. Tetapi kita tahu aturan, saya kapasitas perut saya sekian. Saya juga melihat banyak teman-teman saya yang belum makan, sehingga yang lebih mendominasi adalah akal kita. Allah menyatakan juga wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Syaitan itu ada di dalam diri kita. Di antara lain adalah sifat-sifat kebinatangan tadi. Tetapi kita tidak boleh mengikuti setan. Kalau setan mengikuti kita boleh. Artinya ketika kita lapar, pengen makan, dorongan pertama itu adalah nafsu kebinatangan, insting of survival, insting untuk bisa bertahan hidup. Karena kalau kita nggak makan, kita bisa mati. Tetapi yang memimpin kita untuk memperoleh makanan itu adalah bukan setan, bukan insting kita, tetapi adalah roh kita. Dan di dalam roh kita itu sudah ada ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi kalau kita masih berperilaku liar, antara lain tomak, kemudian mengabaikan norma-norma kehidupan sosial, itu artinya kita masih belum beranjak dari Homo pithecanthropus erectus, bukan lagi Homo sapiens, bukan lagi Adam. Padahal kita adalah semuanya Adam yang sudah diberikan keistimewaan untuk mengurus bumi ini. Baik, di dalam sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ini
bisa juga kita artikan dengan cara lain, bahwa Allah dan para malaikat itu selalu terkoneksi. Alam nabi juga bisa diartikan bukan nabi secara fisik, tetapi nabi secara fungsi. Artinya bahwa Allah dan para malaikatnya itu selalu terkoneksi dengan informasi yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang aman, orang-orang yang nyaman, orang-orang yang ingin kehidupannya nyaman, shallu alaihi wa sallimu taslima, selalu terkoneksilah dengan informasi-informasi yang baik yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin kita hidup di alam modern ini tidak tahu bagaimana caranya naik kereta, tidak tahu bagaimana caranya naik bus. Ini secara tidak sadar kita terkoneksi dengan informasi. Bagaimana caranya nabung di bank, bagaimana caranya transfer uang. Jadi hendaknya kita terkoneksi itu terus-menerus, kita selalu update dalam perkembangan kehidupan masyarakat ini. Kita nggak bisa melepaskan diri dari norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat kita. Ketika kita mau naik kereta, kita harus punya KTP. Banyak juga orang, ngapain sih punya KTP? Nggak perlu, nggak ada keperluan macam-macam. Saya hidup di desa ini nggak akan kemana-mana. Tetapi ketika dia karena satu keperluan tertentu harus pergi, maka dia harus punya KTP. Naik kereta nggak pakai KTP nggak bisa. Itulah kenapa update itu diperlukan. Begitu juga update pengetahuan tentang bagaimana kita berhubungan dengan bank, bukan untuk kredit, bisa jadi untuk menyimpan uang, daripada uang itu disimpan di bawah kasur yang bisa nanti dirayapi atau dicuri oleh tuyul dasirung. Itu lebih baik kita simpan di bank misalnya. Dan kalau kita tidak update informasi bagaimana caranya berhubungan dengan bank, kita akan kerepotan sendiri. Makanya di dalam Al-Quran itu sangat banyak dihimbau kita itu jangan sampai menjadi orang kafir. Orang kafir itu artinya orang yang menutup diri dari informasi-informasi. Ada informasi apa? Dulu amat. Informasi apa? Enggak perlu. Inilah orang kafir dan dia akan mendapatkan azab. Dia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sendiri. Sekarang mungkin saya bisa mengabaikan informasi tertentu, tetapi di kemudian hari karena kekufuran kita tidak mau update informasi, akhirnya kita akan kesulitan. Bagaimana caranya datang ke sini? Kalau kita bisa kalau kita tahu Google Map itu kan enak. Google Map buat apa? Nggak perlu. Tiba-tiba saya harus datang ke sini. Saya dari Jakarta, saya dari Surabaya. Datang ke sini itu gimana caranya? Tetapi ketika kita update informasi, ada Google Map. Oke, saya minta panitia di sini untuk share log. Ketika share log, kita bisa buka Google Map dan dengan mudahnya kita bisa sampai ke sini. Itu kan update informasi semacam ini jangan diabaikan. Jadi update informasi itu bukan hanya kadang-kadang orang Islam biasanya orang Islam yang penting saya selamat dunia akhirat, nggak pentingnya urusan dunia, yang penting saya nanti masuk surga. Inilah cara berpikir orang-orang totok, orang-orang totok di dalam beragama seringkali memisahkan antara urusan agama dengan urusan dunia. Sehingga yang dipentingkan itu urusan agama aja, urusan dunia nggak usah. Padahal kita hidup di dunia, kita diutus untuk hidup di dunia. Jangan sampai kita mikirin akhirat aja.
Adam itu ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Itu Adam itu diperintahkan untuk mengelola potensi-potensi yang ada di alam ini. Makanlah sesukamu apa yang ada di alam ini. Bagaimana kalau kita tidak tahu bagaimana cara mengelola alam? Ini kan urusan dunia. Begitu juga ketika Adam diutus ke dunia ini, ya untuk mengurusi dunia, bukan untuk mengurusi akhirat. Banyak di kalangan umat Islam itu mengabaikan urusan dunia karena menganggapnya bahwa itu tidak penting. Yang penting adalah urusan akhirat. Apalagi didukung oleh hadis-hadis yang menyatakan betapa pentingnya akhirat. Bukannya kita menyalahkan hadis, kadang-kadang kita mungkin salah dalam memaknai akhirat. Akhirat itu bukan hanya kehidupan setelah mati, tetapi kehidupan besok hari, kehidupan 1 jam yang akan datang, kehidupan 5 menit yang akan datang, itu juga adalah akhirat. Akibat dari sesuatu yang kita kerjakan sekarang, itu adalah akhirat. Jadi akhirat bukan hanya kehidupan setelah meninggal. Makanya mementingkan kehidupan akhirat itu artinya apa yang kita lakukan sekarang ini jangan sampai berakibat buruk di esok hari. Misalnya kita makan nih, ada sambal banyak, enak makan sambal. Kalau kita nggak bikin akhirat, kita akan makan sepuas-puasnya karena lagi hot-hotnya makan sambal. Kalau kita berpikir akhirat, aduh bagaimana besok, mules enggak? Itulah yang dimaksud berpikir akhirat itu seperti itu. Bukan hanya kehidupan setelah mati, tapi bagaimana besok hari. Begitu juga ketika kita mendapatkan uang, misalnya dapat gajian, kita berpikir untuk sebulan ke depan, itu artinya kita berpikir akhirat. Kita dapat uang 1 juta hari ini misalnya. Karena apa? Karena ada tawaran-tawaran menarik, ada kuliner yang menarik, kita habisin semua hari ini yang 1 juta. Artinya kita tidak berpikir tentang besok. Tidak berpikir tentang besok, tidak berpikir tentang lusa, minggu depan, dan bulan depan, itu artinya kita mengabaikan akhirat. Sebelum kita masih hidup di dunia, dari akhirat itu bisa kesudahan setelah ini, besok hari, lusa, bisa juga memang akhirat jangka panjang. Makanya setiap kita mendengarkan orang-orang yang bicara tentang pentingkanlah kehidupan akhirat, artinya kita punya planning yang benar tentang apa yang harus kita persiapkan saat ini agar selamat sampai akhir nanti, agar selamat nanti sampai akhir usia kita. Kita mungkin sekarang berusia berapa? Ada yang 20, 30, 40, 50, 60 ada 60 ada 60. Ada 60. Yang lebih juga ada. Itu juga mamang saya, usianya muda tapi pemikirannya sudah 60 tahun. Iya, jadi berpikir akhirat itu seperti itu, bukan hanya kehidupan setelah mati. Kalau orang berpikir pentingkanlah kehidupan akhirat, akhirnya kita hanya fokus pada ritual-ritual, wiridan ke masjid lagi, di rumah juga sholatnya 100 rakaat. Sementara anak istri nggak keurusan, saya mementingkan akhirat. Kamu dititipi kehidupan dunia ini, baik kehidupanmu sendiri maupun kehidupan anak istrimu. Makanya berusaha juga itu adalah dalam rangka untuk mempersiapkan akhirat. Pemahaman yang keliru tentang akhirat yang seperti itu hanya mementingkan mengumpulkan pahala untuk kehidupan nanti di surga. Ini adalah cara berpikir yang tidak seimbang. Kita mesti sadari bahwa kita punya tugas di dunia. Kita diutus ke dunia.
Jadi Nabi Adam itu diutus di dunia itu ya untuk ngurusi dunia. Kita juga adalah Adam juga sama. Karena spesifikasi kita itu sama dengan spesifikasi ketika masa Adam, masa Homo sapiens. Spesifikasinya sama. Maka tugasnya juga sama. Menjadi khalifah di bumi ini, bukan khilafah ya. Khalifah dengan khilafah itu berbeda. Kalau khilafah itu sudah sistem pemerintahan. Kalau khalifah itu bisa dimaknai orang yang dituntut untuk mengurusi rangkaian generasi. Bisa juga orang-orang yang mutakhir, orang-orang yang selalu update. Jadi dalam perkembangan masa-masa kehidupan itu kita selalu update. Ketika misalnya usaha kita bikin geblok itu sudah tidak disukai oleh orang, artinya kita harus update juga. Kita mungkin bukan bikin geblok lagi, bikinnya bolu atau apa, meskipun dari bahan yang sama. Ini perlunya update itu menjadi khalifah itu selalu update, selalu mutaakhir sesuai dengan permintaan pasar. Kalau kita tetap bertahan dengan apa musim mula kan, bapak tua kita gawe itu bloknya teh bisa dua anak putu pirang-pirang kulit. Masa saya harus mengingkari warisan nenek moyang? Ya enggak seperti itu juga. Ketika orang sudah enggak suka geblok, masa kita masih mempertahankan geblok? Inilah menjadi khalifah itu antara lain punya mentalitas seperti itu. Selalu update, selalu mengikuti hal-hal yang khalaf, hal-hal yang kekinian, hal-hal yang belakangan itu yang akan terjadi. Sehingga kita akan bisa tetap survive dalam kehidupan ini. Banyak orang yang tidak bisa survive itu karena memang dia tidak mau melakukan pembaruan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pola hidup sehari-hari maupun dalam pola pikir terutama. Di dalam pola pikir kita selalu berpedoman pada sesuatu yang dulu itu pasti lebih baik. Padahal ada juga kaidah di dalam sekolah ulama yang menyatakan bahwa al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita pelihara sesuatu yang baik, yang masih berfungsi di dalam kesana ataupun keilmuan masa lalu, kita pelihara. Tetapi ketika ada informasi yang baru, yang lebih bagus, tentu saja perlu kita ambil. Kita tidak antipati dengan sesuatu yang baru. Tetap dijaga yang dulu, yang masih baik. Tetapi yang baru, yang lebih baik, yang aslah, yang lebih baik, itu mesti kita update. Kita ikuti. Ya kalau masalah HP sih, banyak sih orang yang tetap pakai HP jadul. Enggak deh, saya nggak mau pakai Android, saya nggak mau pakai iPhone. Toh saya nggak butuh apa-apa. Ya nggak masalah. Bisa juga mereka karena ya mungkin sudah tua dan kemudian ingin mengikuti caranya pakai smartphone itu repot, ya nggak masalah. Kalau memang mereka kehidupannya tidak perlu update lagi. Tetapi bagi orang yang perlu update, jadi harus mengikuti. Gimana caranya memakai smartphone? Kita ikuti. Bahkan harus belajar kepada anak kita juga kita ikuti. Karena bagaimanapun smartphone ini aslahnya lebih banyak, kebaikannya itu lebih banyak. Kita bisa dapat informasi apapun dari sini. Meskipun ini juga punya potensi buruk, kita juga bisa mendapatkan informasi buruk apapun dari sini.
Tetapi kalau kita selektif dan kita hanya memburu sesuatu yang baik, yang bermanfaat buat kehidupan kita, maka tentu saja kita hanya akan mengejar hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Begitu mudahnya ketika kita punya satu pertanyaan, ya baik dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi, kita begitu mudahnya klik Google, bertanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu, kita akan mendapatkan jawaban yang sangat banyak. Begitu juga dalam hal agama. Tetapi tentu saja akal sehat kita tetap harus digunakan. Ketika itu tidak nyaman buat kita, ya abaikan. Kita cari jawaban yang lain, yang pas dengan kita, yang pas dengan selera kita, yang pas dengan komunitas kita. Misalnya, ya hal-hal yang sifatnya seringkali terjadi konflik, ya hukumnya apa, hukumnya tahlil misalnya, hukumnya kholwah, kita bisa cari di sini. Dan ketika tidak nyaman dengan kita, cari terus yang pas dengan kita. Artinya masyarakat kita banyak orang yang tahlilan, tiba-tiba kita cari hukumnya tahlil itu haram, bid'ah, dolalah, belum dolalah tentunya. Kok begini? Ini bukan jawaban final. Kita cari lagi jawaban yang lain yang mendukung atau yang nyaman bagi kehidupan kita selama ini, atau yang bisa diterima di dalam masyarakat kita selama ini. Kalau kita begitu saja melihat Google gimana hukumnya tahlil, haram, bid'ah, dan bid'ah itu mengantarkan kita kepada neraka, ya lalu kita mencak-mencak di lingkungan orang yang sedang tahlil, ini kan parah. Banyak jawaban dari sebuah persoalan dan kita bebas memilih. Terserah, yang sukanya mengharapkan tahlil, terserah, nggak usah ikutan, nggak usah mencak-mencak, tinggalkan aja kayak ikutan. Yang menyatakan kholwat itu bid'ah, ya udah tinggalkan aja, nggak usah ngomong-ngomong. Coba aja cari hukum kholwat macam-macam. Jadi update informasi itu kita juga tetap gunakan akal sehat kita gunakan hati nurani kita, dan juga kita lihat lingkungan sosial kita. Lingkungan sosial juga sangat menentukan bagaimana kita bisa nyaman, bisa bahagia. Orang yang beriman itu orang yang nyaman kehidupannya. Kalau kita hidup di komunitas masyarakat yang banyak melakukan tahlil, tiba-tiba kita muncul sebagai pribadi seolah-olah sebagai pahlawan ingin menyelamatkan masyarakat. Tahlil haram, bid'ah, dolalah finnar. Hidup kita sebetulnya dalam neraka itu. Mereka nyaman-nyaman saja, nggak ada persoalan, kita sendiri mencak-mencak. Kalau kita tidak suka, ya sudah tinggalin aja. Diundang tahlil, ya nggak usah datang. Jadi bukannya yang tahlil itu benar, sing benar endi, nggak usah tanya yang benar mana. Masing-masing punya hujah, masing-masing punya alasan. Alasannya begitu, rasional, mangga. Orang yang tahlil juga punya alasan, orang yang melarang tahlil juga punya alasan. Ya sudah, mangga. Yang penting ada tukarannya. Sing penting ada tukaran. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Kita masuk ke rumah makan, ada orang yang suka rendang, ada yang nggak suka. Dia sukanya soto. Kan kita nggak bertengkar, silakan aja. Kamu makan rendang, saya makan soto. Bukan kita menyesatkan rendang, atau si yang suka rendang itu menyesatkan soto. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengalami situasi-situasi seperti itu, dan kita nyaman-nyaman saja. Tapi kenapa kemudian ketika ada label agama kita menjadi bertengkar? Jadi seperti digambarkan dalam kenyataan kita bahwa kita juga punya 4 mazhab, meskipun mazhab itu sebetulnya banyak, tapi yang paling populer itu 4 mazhab.
bagaimana ulama-ulama besar, ulama-ulama mazhab itu bisa berbeda, tetapi mereka bisa nyaman-nyaman aja. Ada beberapa di antara mereka itu hidup dalam satu zaman, tetapi tidak bertengkar. Justru pengikutnya kadang-kadang yang bertengkar. Ulama-ulama sendiri tidak bertengkar. Anda alasannya begitu seperti apa? Ada alasannya, masuk akal, ada dasarnya. Ya sudah, mangga, silakan. Saya juga berpendapat begini, punya alasan, ada dasarnya, ada dalilnya. Ya sudah, silakan. Jadi hendaklah kita bisa nyaman dalam segala perbedaan. Saya yakin di forum kholwat ini juga sangat beraneka ragam, baik pemahaman agamanya maupun latar belakang ekonomi, sosial, itu bermacam-macam. Tetapi ternyata kita bisa hidup bersama di sini dan bisa makan gesek sama-sama di sini. Betul. Bisa makan jangan bening sama-sama di sini. Ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa, kebersamaan kita di sini. Meskipun setiap hari sebetulnya kita biasa makan dendeng, sambal goreng, sate, empal, bergedel. Di sini nggak ada semua. Ternyata kita bisa. Tidurnya juga di kasur ya. Tidurnya di spring bed, kemudian kamarnya ber-AC. Di sini nggak ada. Dan kita sudah merasakan kebersamaan ini luar biasa. Meskipun hanya 40 hari, tetapi mudah-mudahan dengan kehadiran kita di kholwat ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ini sudah jam 12 lewat 6 menit. Iya toh. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan kami akhiri. Allahumma wa'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian telah kita ikuti bersama tausiah pada malam hari ini. Insya Allah bermanfaat sebagai bekal kita dalam berkholwat ini, sekaligus bekal kita setelah kholwat nanti. Selanjutnya kita insya Allah bersama-sama akan istighotah sebagaimana biasa dipimpin oleh Kiai Haji Mas Duki. Dan bagi teman-teman yang mungkin wudunya batal, bisa kita tunggu 1 menit atau 2 menit, 2 menit kita tunggu untuk berwudu. Jika semuanya masih tetap masih punya wudu, Anda bikin simpan wudu Anda tidak? Tidak ada? Oke, jika tidak ada kita langsung istighotah bersama-sama. Oh, Mas Mani, maaf. Kata Pak Kiai itu mundur. Mundur alon-alon. Ayo maju, jamaahnya maju.